Dan yayasan-yayasan tersebut mendapatkan insentif miliaran rupiah ya, setiap hari. Dan yayasan-yayasan tersebut terafiliasi diantaranya dimiliki oleh saudara DH, saudara SS, dan saudara. Jadi saya kira Pak Dadan ini perlu kita hormati sebagai seorang patriot. Saya terpaksa mengganti orang-orang yang sebenarnya saya sayangi. Sampaikan bahwa Kejaksaan Agung ini menyampaikan begitu memproses untuk penetapan ketiga tersangka, di mana kalau kita lihat tepatnya bahwa yang jelas memang anggarannya sekarang berapa? 260 akan berkurang kan karena ada pemotongan hari segala macam. Jadi akan berkurang di bawah itu sedikit mungkin. Yang menjadi andalan Bapak Presiden adalah pada aspek tata kelolanya dan fokus kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di channel Kabar Nusantara. Informasi seputar berita di Nusantara. Di sini saya akan membagikan video mengenai Kejagung, Yayasan SPPG terafiliasi dan CES terima insentif miliaran per hari. Wahai saudaraku sekeyakinan, mari subscribe channel saya. Jika Anda subscribe, maka otomatis Anda membantu saya. Dengan membantu orang lain, Anda bisa masuk surga. Loncengnya jangan lupa untuk mendapatkan informasi dan video menarik terbaru dari kami. Kami minta maaf apabila ada kata-kata yang salah dan kurang sopan, karena kami sebagai manusia biasa yang tidak luput dari salah dan lupa. Selamat menyaksikan. Kejagung, Yayasan SPPG terafiliasi dan CES terima insentif miliaran per hari. Kejaksaan Agung Kejagung menetapkan mantan pimpinan Badan Gizi Nasional, BGN, sebagai tersangka penyimpangan tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Ketiga tersangka diduga melakukan intervensi verifikasi hingga terafiliasi dengan sejumlah yayasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Direktur Penyidikan pada Jampitsus Kejagung, Syarif Sulaiman Nahdi, dalam konferensi pers di kantor Kejagung, Jakarta Selatan, Rabu, tanggal 3 Juni tahun 2026, menjelaskan bahwa ex-kepala BGN Dadan Hindayana dan dua ex-wakil kepala BGN Sony Sonjaya dan Lodewijk Pusung melakukan intervensi terhadap verifikasi SPPG. Tak hanya mengintervensi, ketiganya juga diduga terafiliasi dengan sejumlah SPPG. Dari afiliasi ketiga tersangka tersebut, sejumlah yayasan SPPG mendapatkan uang miliaran rupiah setiap hari. Yayasan tersebut mendapatkan insentif miliaran rupiah setiap hari, kata Syarif. Yayasan tersebut terafiliasi diantaranya dimiliki oleh saudara DH, saudara SS, dan saudara LP, tambahnya. Selain mengintervensi verifikasi SPPG dan afiliasi SPPG, ketiga tersangka juga diduga melakukan intervensi kepada pejabat pembuat komitmen atau PPK. Sehingga, ditemukan dugaan adanya penggelembungan harga barang dan jasa saat proses pengadaan. Adanya markup harga pengadaan, imbuhnya. Kejagung diketahui menahan Dadan Hindayana, Sony Sonjaya, dan Lodewijk Pusung. Mereka digiring ke tahanan. Sementara itu, penyidik Pitsus Kejagung melakukan penggeledahan di kantor BGN kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Penjagaan di kantor BGN diperketat. Penyidik Pitsus Jaksa Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung benar melakukan geledah di kantor BGN, kata P. LH Kapus Penkum Kejagung, Muhammad Jeffrey, kepada wartawan, Rabu, tanggal 3 Juni tahun 2026. Jadi tersangka, Dadan CES diduga terafiliasi Yayasan SPPG hingga markup pengadaan motor. Kejaksaan Agung Kejagung RI menetapkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional, BGN, Dadan Hindayana serta dua mantan wakilnya, Sony San Jaya dan Lodewijk Pusung, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola pada program makan bergizi gratis MBG. Ketiganya ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka. Penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG pada Badan Gizi Nasional tahun 2025 sampai tahun 2026, kata Direktur Penyidikan pada Jampitsus Kejagung, Syarif Sulaiman Nahdi, dalam konferensi pers di kantor Kejagung, Jakarta Selatan, Rabu, tanggal 3 Juni tahun 2026. Dia mengatakan penyidikan dilakukan berdasarkan surat perintah tanggal 29 Mei tahun 2026. Penetapan tersangka diawali pemeriksaan 3 orang tersebut sebagai saksi. Setelah melalui pemeriksaan tersebut,
saudara DH, SS, dan LP, sebagai saksi dan berdasarkan 2 alat bukti yang cukup yang diperoleh tim penyidik, maka tim penyidik menetapkan saudara DH selaku Kepala Badan Gizi Nasional, S selaku Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi dan LP selaku Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan sebagai tersangka dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program makan bergizi gratis, ucap Syarif. Dadan Ces diduga markup pengadaan motor listrik hingga sepatu. Kejagung juga mengungkap Dadan Ces diduga melakukan markup terhadap pengadaan barang di program MBG. Pengadaan barang tersebut dikatakan tak mendukung operasional pelaksanaan MBG. Bahwa selain menggunakan yayasan dan afiliasi tersebut, saudara DH bersama-sama dengan saudara SS, LP, dalam melakukan proses pengadaan, baik barang dan jasa, di BGN secara melawan hukum, kata Direktur Penyidikan pada Jampitsus Kejagung, Syarif Sulaiman Nahdi. Syarif mengatakan mereka melakukan penyusunan pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Mereka juga disebut menaikkan harga dalam penyusunan anggaran itu. Dalam penyusunan kerangka acuan kerja, pengadaan barang dan jasa pada BGN tidak disusun sesuai kebutuhan real di lapangan dan adanya markup harga pengadaan sehingga terjadi kerugian yang tidak mendukung operasional pelaksanaan MBG, ucapnya. Kejagung pun mengungkap sejumlah pengadaan yang tidak sesuai diantaranya 21.801 unit motor listrik. Nilai dari pengadaan itu mencapai sekitar 1 triliun rupiah. Pengadaan motor listrik sebanyak 21.801 unit dengan total pengadaan sekitar 1 triliun rupiah. Pengadaan 32.000 pasang sepatu tidak sesuai ketentuan dan adanya markup, ucapnya. Dadan dan kedua tersangka lain juga melakukan markup pada tablet dan televisi. Perbuatan tersebut berdampak pada kerugian keuangan negara. Pengadaan tablet sebanyak 31.000 sekian yang tidak sesuai ketentuan dan adanya markup dan pengadaan televisi 75 inci sebanyak 5.400 unit yang tidak sesuai ketentuan dengan adanya markup harga, imbuhnya. Yayasan SPPG terafiliasi Dadan Ces terima insentif miliaran per hari. Selain itu, Kejagung mengungkap ketiga tersangka diduga melakukan intervensi verifikasi hingga terafiliasi dengan sejumlah yayasan SPPG. Syarif menjelaskan bahwa ketiga tersangka melakukan intervensi terhadap verifikasi SPPG. Tak hanya mengintervensi, ketiganya juga diduga terafiliasi dengan sejumlah SPPG. Dari afiliasi ketiga tersangka tersebut, sejumlah yayasan SPPG mendapatkan uang miliaran rupiah setiap hari. Yayasan tersebut mendapatkan insentif miliaran rupiah setiap hari, kata Syarif. Yayasan tersebut terafiliasi diantaranya dimiliki oleh saudara DH, saudara SS, dan saudara LP, tambahnya. Prabowo ungkap alasan copot Dadan Ces. Sebagai informasi, sebelum menyandang status tersangka, Dadan, Sony, dan Lodewijk telah dicopot oleh Presiden Prabowo Subianto dari jabatan mereka di BGN pada Selasa tanggal 3 Juni tahun 2026. Saat memberikan arahan kepada ribuan peserta rapat konsolidasi program MBG di Sentul International Convention Center ICC Bogor, Jawa Barat tanggal 3 Juni tahun 2026. Dalam kesempatan itu, Prabowo sempat mengungkapkan alasan keputusannya mencopot 3 ex-pimpinan BGN. Prabowo menegaskan komitmennya untuk menjaga integritas dan keberhasilan program andalannya tersebut dengan memastikan tidak ada ruang bagi penyimpangan dan penyalahgunaan kepercayaan. Prabowo juga menjelaskan keputusan tersebut diambil setelah dirinya menerima berbagai laporan mengenai adanya kekurangan, kejanggalan, hingga indikasi penyelewengan dalam pelaksanaan program. Menurut Prabowo, kualitas kepemimpinan menjadi faktor penentu keberhasilan sebuah organisasi. Pemimpin baik, organisasi baik. Pemimpin tidak baik, organisasi tidak baik. Apalagi pemimpin tidak benar, tidak kompetensi, atau tidak jujur, tegas Prabowo. Saksikan informasi selengkapnya hanya di program Detik Pagi edisi Kamis, tanggal 4 Juni tahun 2026. Nikmati terus menu sarapan informasi khas Detik Pagi secara langsung, live streaming, pada Senin Jumat, pukul 8.00 sampai 11.00 WIB, di 20. Detik.com, YouTube dan TikTok Detik.com. Tidak hanya menyimak, Detikers juga bisa berbagi ide, cerita, hingga membagikan pertanyaan lewat kolom live chat. Kejagung telusuri aliran dana insentif SPPG terafiliasi ke kantong Dadan Ces.
Kejaksaan Agung Kejagung tengah mendalami aliran dana korupsi yang diduga mengalir ke kantong mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana DKK. Aliran dana tersebut diduga berasal dari insentif Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terafiliasi. Direktur Penyidikan Dirdik Jampitsus Kejagung, Syarif Sulaiman Nahdi, mengungkapkan para tersangka diduga memanfaatkan dana insentif harian SPPG. Berdasarkan aturan, insentif tersebut diketahui mencapai jutaan rupiah per hari. Kurang lebih yang 6 juta rupiah itu yang per hari kan, kata Syarif Sulaiman kepada wartawan di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta Selatan, Kamis tanggal 4 Juni tahun 2026. Kejaksaan Agung Kejagung tengah mendalami aliran dana korupsi yang diduga mengalir ke kantong mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana DKK. Aliran dana tersebut diduga berasal dari insentif Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terafiliasi. Direktur Penyidikan Dirdik Jampitsus Kejagung, Syarif Sulaiman Nahdi, mengungkapkan para tersangka diduga memanfaatkan dana insentif harian SPPG. Berdasarkan aturan, insentif tersebut diketahui mencapai jutaan rupiah per hari. Kurang lebih yang 6 juta rupiah itu yang per hari kan, kata Syarif Sulaiman kepada wartawan di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta Selatan, Kamis tanggal 4 Juni tahun 2026. Kejagung masih hitung cuan bos BGN Dadan Ces dari insentif dapur MBG. Kejaksaan Agung Kejagung mengaku masih menghitung besaran keuntungan yang diterima oleh Dadan Hindayana Ces dari mitra Yayasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di program Makan Bergizi Gratis MBG. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Syarif Sulaiman Nahdi menjelaskan seharusnya program MBG dikelola oleh yayasan yang terafiliasi dengan sekolah penerima. Akan tetapi, kata dia, dalam pelaksanaannya banyak SPPG yang ditunjuk karena mempunyai afiliasi dengan petinggi BGN. Syarif menyebut yayasan itu sejatinya juga tidak memiliki syarat untuk menjadi mitra SPPG. Namun tetap ditunjuk dengan cara dilakukan pengaturan verifikasi pada portal mitra BGN dengan adanya atensi dari para tersangka, ujarnya dalam konferensi pers, Rabu 3/6. Ia menjelaskan aksi itu dilakukan oleh ex-kepala BGN Dadan Hindayana bersama 2 ex-wakil kepala BGN Sony Sanjaya dan Lodewik Pusung. Yayasan tersebut mendapatkan insentif miliaran rupiah setiap hari dan yayasan tersebut terafiliasi diantaranya dimiliki oleh Saudara DH, Saudara SS dan Saudara L. P. Imbuhnya. Kendati demikian, Syarif mengatakan pihaknya saat ini masih menghitung aliran dana yang diterima oleh Dadan Ces dari setiap SPPG yang menerima insentif tersebut. Perhitungan masih berjalan. Jadi masih berjalan, kami belum bisa menyampaikan berapa total pastinya, tuturnya. Tak berhenti di situ, Syarif menyebut Dadan Ces juga melakukan pengadaan barang dan jasa di BGN yang tidak sesuai dengan kebutuhan real di lapangan. Ketiganya, kata dia, juga melakukan markup harga pada saat pengadaan sehingga terjadi kerugian yang tidak mendukung operasional pelaksanaan MBG. Ia merincikan pengadaan yang tidak sesuai yakni 1. Pengadaan motor listrik sebanyak 21.801 unit dengan total pengadaan sebesar sekitar 1 triliun rupiah. 2. Pengadaan 32.000 pasang sepatu yang tidak sesuai ketentuan dan adanya markup. 3. Pengadaan tablet sebanyak 31.000 sekian yang tidak sesuai ketentuan dan adanya markup. 4. Pengadaan televisi 75 inch sebanyak 5.400 unit yang tidak sesuai ketentuan dengan adanya markup harga. Akibat perbuatannya itu, Syarif mengatakan telah terjadi kerugian keuangan negara. Ketiganya juga langsung ditetapkan sebagai tersangka serta dilakukan penahanan di Rutan Salemba Cabang Kejagung dan Kejari Jaksel. 1. Pengadaan motor listrik sebanyak 21.801 unit dengan total pengadaan sebesar sekitar 1 triliun rupiah. 2. Pengadaan 32.000 pasang sepatu yang tidak sesuai ketentuan dan adanya markup. 3. Pengadaan tablet sebanyak 31.000 sekian yang tidak sesuai ketentuan dan adanya markup. 4. Pengadaan televisi 75 inch sebanyak 5.400 unit yang tidak sesuai ketentuan dengan adanya markup harga. Dadan Hindayana Ces ditahan Kejagung, resmi jadi tersangka korupsi MBG, kantongi insentif miliaran. 3 ex-petinggi Badan Gizi Nasional (BGN) resmi ditetapkan Kejaksaan Agung Kejagung sebagai tersangka kasus korupsi penyimpangan tata kelola program Makan Bergizi Gratis MBG pada Rabu tanggal 3 Juni tahun 2026.
Ketiganya adalah ex-kepala BGN, Dadan Hindayana dan dua ex-wakilnya yakni Lodewijk Pusung dan Sony Sanjaya. Berdasarkan keterangan Direktur Penyidikan Jampitsus, Syarif Sulaiman pada Rabu 3/6 Kejagung mendapati bahwa yayasan-yayasan yang ditunjuk sebagai mitra SPPG adalah yayasan yang dijadikan sarana untuk kejahatan. Gila, Yayasan Dadan BGN ceskeruk miliaran rupiah per hari dari proyek SPPG. Skandal korupsi di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN) kian melebar dan mengungkap fakta yang mencengangkan. Tim penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung menemukan adanya yayasan terselubung terafiliasi Dadan Hindayana CES yang diduga mengeruk keuntungan insentif hingga miliaran rupiah per hari dari proyek Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Temuan aliran dana fantastis ini menjadi salah satu bukti kunci yang membuat Gedung Bundar bergerak kilat menetapkan mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, serta dua mantan Wakil Kepala BGN, Maijen TNI, Purn, Lodewijk Pusung dan Brigjen Polisi Sony Sanjaya, sebagai tersangka korupsi pada Rabu, tanggal 3 Juni tahun 202. 6 sore, Direktur Penyidikan pada Jampitsus Kejagung, Syarif Sulaiman Nahdi, dalam konferensi pers di kantor Kejagung, Jakarta Selatan, Rabu, tanggal 3 Juni tahun 2026, menjelaskan bahwa ex-kepala BGN Dadan Hindayana dan dua ex-wakil kepala BGN Sony Sanjaya dan Lodewijk Pusung melakukan intervensi terhadap verifikasi SPPG. Tak hanya mengintervensi, ketiganya juga diduga terafiliasi dengan sejumlah SPPG. Dari afiliasi ketiga tersangka tersebut, sejumlah yayasan SPPG mendapatkan uang miliaran rupiah setiap hari. Yayasan tersebut mendapatkan insentif miliaran rupiah setiap hari, kata Syarif. Yayasan tersebut terafiliasi diantaranya dimiliki oleh Saudara DH, Saudara SS, dan Saudara LP, tambahnya. Berikut adalah rincian investigasi Kejagung terkait gurita bisnis ilegal di balik program Makan Bergizi Gratis MBG tersebut. Modus yayasan berkedok pengelola SPPG. Berdasarkan hasil penggeledahan di kantor pusat BGN Kebon Sirih sejak Rabu dini hari, penyidik menemukan dokumen pendirian sebuah yayasan swasta yang secara hukum sengaja dibentuk oleh orang-orang dekat lingkaran Dadan CES. Yayasan ini diposisikan sebagai koordinator tunggal, yang menjembatani distribusi anggaran dari BGN Pusat kepada vendor-vendor lokal pengelola dapur MBG, Sindonews.com. Tarik, fee, insentif miliaran rupiah per hari. Penyidik Jampitsus mendapati aturan internal ilegal yang mewajibkan setiap titik SPPG atau dapur umum untuk menyetorkan potongan komitmen berupa fee insentif manajemen kepada yayasan tersebut. Dengan target pendirian ribuan titik dapur di seluruh Indonesia, akumulasi potongan dana yang masuk ke rekening yayasan milik Dadan CES ditaksir mencapai angka miliaran rupiah setiap harinya. Dana yang seharusnya murni dialokasikan untuk pemenuhan mutu makanan anak-anak, justru diduga kuat dipangkas demi memperkaya kelompok tertentu. Bagian dari praktek jual beli lapak dapur MBG. Bukan hanya menarik insentif harian, yayasan ini juga dijadikan instrumen untuk memuluskan praktik jual beli titik koordinat SPPG. Vendor swasta yang bersedia menyetor uang muka ratusan juta rupiah ke yayasan tersebut dijanjikan akan langsung lolos verifikasi dan mendapatkan hak eksklusif mengelola pasokan bahan baku makanan di wilayah strategis. Pelacakan rekening dan aset sitaan. Pihak Kejaksaan Agung menegaskan saat ini Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah dilibatkan untuk memblokir seluruh rekening bank milik Yayasan tersebut beserta rekening pribadi ketiga tersangka. Setelah resmi menjebloskan Dadan CES ke sel tahanan sore ini, tim Jampitsus kini fokus melakukan pelacakan aset-aset tracing untuk menyita rumah, kendaraan mewah, maupun aset investasi lain yang diduga dibeli menggunakan dana insentif haram tersebut. Begini cara yang diduga dilakukan Dadan CES dapat miliaran rupiah sehari dari program MBG. Program Makan Bergizi Gratis MBG akhirnya terungkap syarat akan praktik korupsi. Kejaksaan Agung Kejagung menetapkan 3 mantan pemimpin Badan Gizi Nasional (BGN) selaku penyelenggara program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu. Para tersangka tersebut yakni Dadan Hindayana, DH, Lodewijk Pusung, LP, dan Sony Sanjaya, SS. Dadan dijerat tersangka atas perannya sebagai Kepala BGN tahun 2024 sampai tahun 2026. Lodewijk ditetapkan tersangka atas perannya sebagai Wakil Kepala BGN Bidang Pengembangan Organisasi dan Dukungan Kelembagaan tahun 2024 sampai tahun 2026.
Dan Sony dijerat penyidik sebagai tersangka atas perannya sebagai Wakil Kepala BGN Bidang Operasional dan Pemenuhan Gizi. Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus menetapkan ketiganya sebagai tersangka setelah menjalani pemeriksaan seharian. Rabu tanggal 3 Juni tahun 2026. Sebelum diperiksa, ketiganya pada Rabu tanggal 3 Juni tahun 2026 subuh, sudah dicokok dari kediaman masing-masing untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Gedung Bundar Jampitsus. Direktur Penyidikan Jampitsus Syarif Sulaiman Nahdi mengatakan, setelah pemeriksaan seharian timnya meningkatkan status hukum ketiganya untuk digelandang ke sel tahanan. Setelah diperiksa sebagai saksi, dan berdasarkan temuan bukti-bukti yang cukup, penyidik menetapkan DH, LP, dan SS sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program makan bergizi gratis MBG pada Badan Gizi Nasional. BGN periode 2025 sampai 2026, begitu kata Syarif di Gedung Bundar, Kejagung, Jakarta, Rabu, tanggal 3 Juni tahun 2026. Dadan, Lodewijk, dan Sony, sebelum dijerat tersangka, pada Selasa tanggal 2 Juni tahun 2026 sudah terlebih dahulu dipecat dari kursi penyelenggara BGN oleh Presiden Prabowo. Perlu diketahui, Dadan selama ini dikenal sebagai orang kepercayaan Presiden dari kalangan akademisi untuk memimpin BGN sebagai penyelenggara program MBG. Sedangkan Lodewijk menjadi wakil kepala BGN yang berasal dari lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan kepangkatan terakhir sebagai Letnan Jenderal (Letjen). Adapun Sony, dipercaya Presiden sebagai wakil kepala BGN yang berasal dari kalangan Polri, dengan kepangkatan terakhir sebagai Inspektur Jenderal Irjen. Modus, Syarif melanjutkan, perkara korupsi yang menjerat Dadang, Lodewijk, serta Sony ke sel tahanan terkait dengan pencarian keuntungan pribadi dan penggelembungan nilai harga pengadaan untuk program MBG oleh BGN. Kata Syarif, kasus ini berawal dari keputusan pemerintahan Presiden Prabowo yang menetapkan MBG sebagai program prioritas nasional. BGN merupakan institusi khusus yang dibentuk oleh Presiden untuk pelaksanaan program peningkatan kualitas gizi makanan anak-anak sekolah di seluruh Indonesia itu. Pada 2025, pemerintah menggelontorkan anggaran MBG melalui BGN sebesar Rp85,27 triliun. Di tahun buku 2026, pemerintah melipat gandakan anggaran MBG melalui BGN sebesar Rp268 triliun. Kata Syarif, dalam pelaksanaan program MBG itu mengharuskan BGN menunjuk yayasan-yayasan pada sekolah-sekolah penerima makanan bergizi gratis. Yayasan-yayasan itu diminta untuk menjadi mitra BGN yang mendirikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur-dapur khusus yang memproduksi dan memasok makanan bergizi gratis. Akan tetapi, sepanjang pelaksanaannya, ketiga tersangka itu memperkaya diri sendiri dengan membuat yayasan-yayasan sendiri. Yayasan-yayasan para tersangka itu membangun SPPG atau dapur-dapur yang memasak dan memasok makanan bergizi gratis itu. Ketiga tersangka itu juga mendapatkan miliaran rupiah dari persetujuan pihak-pihak lain yang mengajukan diri dalam pembangunan SPPG untuk realisasi program MBG tersebut. Pada faktanya yayasan-yayasan yang ditunjuk sebagai mitra SPPG itu merupakan yayasan yang dijadikan sarana untuk kejahatan, dan yayasan-yayasan itu terafiliasi dengan pejabat dan pegawai-pegawai BGN yang tidak memenuhi syarat sebagai mitra SPPG. Dan ketiganya melakukan pengaturan verifikasi pada portal mitra BGN dengan cara memberikan atensi, kata Syarif. Tim penyidik, kata Syarif juga menemukan bukti-bukti terkait adanya penerimaan uang miliaran rupiah dari yayasan-yayasan yang terafiliasi dengan ketiga tersangka. Yayasan-yayasan tersebut mendapatkan uang miliaran rupiah setiap harinya. Dan yayasan-yayasan tersebut diantaranya terafiliasi dengan tersangka DH, LP, dan tersangka SS, kata Syarif. Dari penyidikan juga terungkap, yayasan-yayasan yang terafiliasi dengan ketiga tersangka itu tersebar di seluruh wilayah Indonesia, dan penyidik, kata Syarif, masih menghitung jumlah total uang yang diterima dari praktik memperkaya diri sendiri oleh tiga tersangka itu. Selain melakukan korupsi pada pelaksanaan program MBG, kata Syarif, tersangka Dadang, Lodewijk, dan Sony juga melakukan praktik kejahatan penggelembungan nilai anggaran dalam pengadaan sarana dan prasarana, serta jasa di BGN.
Di antaranya penggelembungan nilai pengadaan sebanyak 21.801 unit kendaraan listrik sebesar 1 triliun rupiah. Kemudian markup anggaran untuk pengadaan 32.000 pasang sepatu. Serta penggelembungan anggaran dalam pengadaan televisi 75 inci sebanyak 54.000 unit. Namun Syarif mengaku tim penyidikannya masih menghitung berapa angka pastinya kerugian keuangan negara dalam praktik markup tersebut. Demikianlah video kabar Nusantara hari ini, yang bisa kami informasikan. Saksikan terus video-video terbaru dari kami. Jangan lupa subscribe sekarang juga. Kalau ada pertanyaan silakan komen di bawah dan jangan lupa subscribe channel ini dan bagikan ke teman-temanmu. Salam Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.